Oke, baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai media sosial. Sebelum Bapak mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kalian materi yang kemarin yang kurang jelas berkaitan dengan elektronik, mulai dari e-commerce sampai dengan e-health. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang Bapak lanjut ke media sosial. Di sini siapa yang nggak pernah pakai media sosial? Pasti pakai semua ya? Iya, Pak. Oke. Kalau cuma tanya, media sosial apa aja sih yang kamu gunakan? Angkat tangan. Ya, Aldi. Instagram, Telegram, Line, WhatsApp. Udah, Pak. Udah itu ya. Instagram, WA, Line, Instagram, WA, Line, terus Telegram. Udah, Pak. Udah 4 ini ya. Yang lain mungkin ada yang lain selain Aldi ini? Berarti semuanya sudah terwakili ya. Yang disampaikan Aldi ya, WA, Instagram, Telegram, sama Line ya. Oke, iya, baik. Siap. Aldi. Baik. Selain Pak, sebenarnya ada banyak ya. Kita kenal banyak. Selain tadi disebutkan Aldi, yaitu Twitter. Ya, terus kemudian YouTube, Facebook, ya kan, itu kan juga media sosial, ya, ini. Nah, berarti kalian pasti selalu menggunakan itu. Bahkan sekarang ada yang lagi booming ya, media sosial paling booming sekarang. Apa? Ada yang tahu? Ya, WA, Pak. Apa? WA yang booming dengan peraturan yang baru, Pak. WA booming baru. WA itu booming karena ada sesuatu hal. Tapi ada aplikasi yang lain selain WA yang lagi booming gara-gara WA. Ya, Rizky. TikTok, Pak. Apa Rizky? Oh, Rizky. Ya, Aldi. Apa sih? TikTok, Pak. TikTok. Ya, TikTok booming. Tapi bukan karena WA. Kan ada WA itu kan sekarang lagi booming. Kenapa booming? Karena dia mau menyerahkan semua data pribadi kita ke Facebook. Itu, makanya sekarang orang lagi, waduh kok bisa gini rame. Akhirnya ada aplikasi baru muncul. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Apa namanya? Wah, ini anak zaman sekarang sering bosen, masa nggak tahu informasi. Kadang kan kalian cepat informasi. Ayo apa yuk? Depannya S. Signal, Pak. Betul. Signal. Ada yang udah pernah pakai? Belum, Pak. Enggak, Pak. Dari YouTube. Belum, Pak. Ya, Signal sekarang lagi booming. Gara-garanya WA. WA itu sekarang bergabung. WA itu dibeli sama Facebook. Dan data pribadi kita yang di WA itu nanti akan diambil sama Facebook. Sehingga orang merasa bahwa itu privasi orang tidak boleh sebenarnya. Jadi banyak orang yang protes, akhirnya beberapa ada yang mengalihkan ke Signal. Itu beberapa, tapi yang nggak tahu ya ke depan itu seperti apa. Tapi yang pasti WA itu sudah banyak sekali orang pakai. Ya, oke. Baik.
Kalau gitu apa itu media sosial? Ayo, apa itu media sosial? Kan sudah tahu contohnya. Sekarang apa itu media sosial? Yang kamu pahami aja dari kata-katamu aja. Ayo, siapa? Sebuah media daring yang bisa digunakan satu sama yang lain, Pak. Sebuah media daring yang bisa digunakan satu sama yang lain. Oke, bagus. Putu. Ada yang mau Media nambahkan? komunikasi, Pak. Ilham, media komunikasi. Bagus sekali. Apalagi? Ada yang nambahkan? Dari Putu sama Ilham tadi? Tidak ada? Oke. Ya, jadi... Dia untuk mendapatkan informasi, Pak. Oke, Nabila Isabel. Oke, bagus. Mendapatkan informasi, jadi bisa berkomunikasi, mendapatkan informasi. Oke, bagus sekali. Ya, oke, Bapak si catat dulu. Foto, terus kemudian Ilham. Satunya tadi Nabila. Nabila Isabel. Baik, ya. Betul apa yang disampaikan ke teman kalian? Media sosial itu adalah saluran komunikasi kolektif. Jadi saluran komunikasi yang digunakan bersama-sama. Dilakukan secara online. Jadi kalau kita tidak melakukan secara online, bukan disebut media sosial atau social networking ya. Dan memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi konten, dan berkolaborasi dalam komunikasi. Ya, jadi interaksi di sini ya saling berhubungan, berbagi konten itu saling memberikan informasi dan berkomunikasi. Betul sekali. Ya, jenisnya itu ada forum, microblogging, social networking, social bookmarking, social curation, dan wikis. Ya itu. Media sosial sudah yang tersedia banyak sekali. Tadi sudah bisa kalian jawab ya. Facebook, IG, WA, YouTube, Line, ya, dan yang lain-lain. Fiturnya di dalam media sosial itu ada 8, yaitu ada akun, ada profil, ada teman, pengikut atau follower, grup, dan hashtag, ada newsfeed, ada notifikasi, ada memperbarui atau memposting informasi, ada tombol like dan komentar, ada review, rating, atau sistem. Ya, kita jelaskan satu-satu. Akun pengguna. Jadi kalau kita nggak punya akun, kita nggak akan bisa bergabung di dalam media sosial. Jadi kalau kita pakai WA, kita cukup memasukkan nomor handphone kita. Ya kan? Kalau kita pakai Facebook, kita cukup memasukkan email kita. Atau bisa juga nomor kita. Ya, jadi pengguna harus punya akun dan diisi data pribadinya. Dan pengaturan-pengaturan apa yang diinginkan. Yang kedua, profil. Profil ini lebih lengkap. Bentar, ada yang gabung. Ya, ada yang gabung. Ya, jadi profil ini menampilkan data pribadi, foto, mungkin aktivitas-aktivitas kita yang orang pengen tahu ya, dan yang lain-lain. Yang ketiga, friends, teman-teman, pertemanan, pengikut, follower, atau kita ikut grup, kita ikut hashtag ya. Jadi ini, jadi gunanya untuk berhubungan dengan pengguna lain melalui pertemanan, follower, grup, dan hashtag. Newsfeed itu adalah mengatur informasi mana yang harus kita tampilkan, mana yang harus kita sembunyikan. Ya. Yang kelima, notifikasi, yaitu memberikan peringatan atau pemberitahuan kepada kita kalau ada suatu topik atau postingan yang berhubungan dengan kita.
Ya kan, kalau kita masuk grup, di grup ada yang posting, muncul notifikasi. Ada teman kita yang japri, muncul notifikasi. Ya, seperti itu. Yang kelima, memperbarui atau memposting informasi. Jadi di dalam media sosial kita bisa menampilkan atau memposting, bisa teks, foto, video, ataupun link ke halaman web tertentu. Jadi kita menemukan suatu alamat web, linknya kita bagikan. Itu bisa. Yang ketujuh, like dan komentar. Ya, jadi kadang kita bisa memberikan komentar hasil postingan orang lain, atau kita postingan kita dikomentari orang lain. Ada tombol like juga, ya kan? Yaitu memberikan penilaian bagus terhadap postingan kita. Ada like, ada dislike. Ya, terus yang terakhir review, rating, dan sistem voting. Review itu berarti kita mengulas apa yang sudah orang postingkan. Jadi bisa memberikan suatu hal masukan atau memberikan penghargaan, ya, di review. Kalau rating ini sifatnya hanya memberikan seperti bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Jadi untuk memberikan juga sama penilaian, tapi rating itu lebih dalam hal untuk ada ringnya. Kalau sistem voting itu yaitu memberikan, minta pendapat kepada teman-teman kita terhadap suatu masalah, suatu topik, atau suatu informasi. Oh ya, ada gini, apakah kamu setuju? Ya atau tidak? Nah, itu namanya sistem voting. Atau kita mau buat apa ya? Apakah ini atau ini? Itu namanya voting. Ya, jadi itu fitur-fitur yang ada di dalam media sosial atau sosial media. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak, Pak. Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Fitur pelindung media sosial. Seperti kita ketahui, media sosial di Indonesia itu berkembang pesat. Apapun media sosial itu banyak sekali digunakan oleh kita. Ya, seperti itu. Tapi media sosial itu tidak semuanya baik. Ya, tidak semuanya benar. Ya. Nah, kita harus melindungi media sosial kita dari hal-hal yang kurang baik tersebut. Ya, kita mulai dari diri kita, nggak usah kita berkomentar kepada orang lain. Kita lindungi media sosial kita. Ya, di sini ada mengatur profil dan privasi, ada unfollow, ada unfriend, ada blog, ada mematikan notifikasi, ada menghentikan komentar, ada mengatur posting dan komentar. Nih, ya, kita mulai dari awal, yaitu mengatur profil dan privasi. Untuk menampilkan data tertentu dan kepada siapa saja data tersebut ditampilkan. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh, kenapa kita harus mengatur profil dan privasi kita. Ada yang bisa membantu Pak Bos, kenapa kita harus mengatur itu? Ya, apa? Apakah kita mau informasi apapun kita berikan? Data pribadi kita? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Dari Rahmat dulu. Kenapa kalau kita tidak boleh memberikan informasi semua data pribadi kita lengkap kita informasikan kepada orang lain? Kenapa, Rahmat? Supaya akun pribadi kita tidak kena hack sama orang lain, Pak. Kena hack. Oke, contohnya hack ya. Contohnya hack itu seperti apa? Rahmat mungkin bisa lebih detail lagi. Seperti akun Facebook, Pak, kan bisa kita buat kayak nyari-nyari itu barang, takutnya kena hack, kan nggak bisa dipakai lagi. Oke, ya bagus Rahmat. Ya, contoh Facebook. Sekarang Pak Wasim mau tanya dari, tapi sifatnya pribadi ya.
Ya kalian senyum aja lah. Bapak cuma tanya, siapa ya di sini yang pakai passwordnya tanggal lahir? Saya, Pak. Pak. Saya. Saya, Pak. Wih, banyak ya. Saya juga loh, Pak. Wih. Padahal password tanggal lahir itu sangat tidak disarankan. Karena sudah terbaca, orang itu selalu identik kalau memberikan password itu tanggal lahir. Nah, sedangkan profilmu kamu nyantumkan tempat dan tanggal lahir. Apa gak mudah di-hack? Tapi paling mudah kan, Pak? Iya, memang. Kalau kita Ganti password, Pak. ya, Paling gampang ya Pak ya. iya betul. Memang paling gampang. Mengingat tanggal lahir kita itu paling gampang. Tapi apakah kamu tidak sadar? Misalkan Facebook, contoh Facebook ya. Kamu nampilkan profil tempat tanggal lahir. Terus orang bisa kan masuk, paling dia tanggal lahir. Ya kan? Itu contoh sederhana loh. Tanggal lahir. Ya. Oh, sudah kan? Ya, Agustin. Agustin. Iya, Pak, kenapa? Ya. Kenapa? Tadi mau bicara apa? Apa sih nggak dengar? Enggak jadi kok, Pak. Oh, nggak jadi. Ya, jadi gitu. Papa sih itu dari dulu, Papa sih juga sama dengan kalian. Paling mudah itu menghafal angka tanggal lahir. Ya, paling mudah. Habis itu Papa sih itu ke bank, bikin ATM, kan kita Papa sih punya PIN untuk bisa akses ke ATM itu. Ya sudah, nomor itu yang sekarang Papa sih gunakan mulai dari zaman dulu sampai sekarang nomor itu. Jadi orang nggak akan tahu. Paling yang dicari tanggal lahir. Kalau tanggal lahirnya Pak Fauzi, mungkin tanggal lahirnya istrinya Pak Fauzi, mungkin anak-anaknya Pak Fauzi. Padahal Pak Fauzi nggak pernah. Pak Fauzi menghindari password itu tanggal lahir. Karena itu pasti sudah terbaca. Jadi ya nggak salah. Facebookmu itu ke-hack orang. Udah tahu kok password tanggal lahir. Ya, itu salah satu contoh. Jadi kita harus amankan. Contoh yang kedua, misalkan di situ kamu menampilkan nik, nomor induk kependudukan, tahu ya? Ya, yang ada di kakak sebelah kanan namamu. Misalkan kamu nyantumkan nik, apa bahayanya kita nyantumkan nik? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Mungkin nanti data dirinya ketahuan semua mungkin gitu. Iya nggak sih? Ya, bisa ya. Dengan adanya nik, data kita akan terbongkar semuanya. Tapi ada yang simpel sebenarnya. Tapi bahayanya besar loh. Keblokir, Pak. Keblokir. Oke, apalagi? Buat untuk kejahatan. Apa Adri? Apa? Dibuat untuk kejahatan, nicknya untuk nama. Nah, itu dimanfaatkan di mana, Adri? Kalau dibuat untuk kejahatan? Dimanfaatkan untuk jual beli online, Pak, biasanya, Pak. Jual beli online, oke, bagus. Ya, itu salah satu contoh. Sebenarnya ada yang simple. Saya mau tanya sama kalian. Siapa yang di sini bolak-balik ganti nomor HP? Saya, Pak. Kamu pada saat ganti nomor HP, apa yang dimasukkan? Registrasi. Nomor registrasi, Pak. Nah, Itu, Pak. ya kan kita harus memasukkan nik pada saat registrasi. Ya, di Indonesia ada ketentuan satu nik hanya boleh dipakai 3 nomor. Nah, terus kemudian nikmu tersebar. Ada orang yang pakai beli kartu perdana, nomor itu daftarin nama kamu. Habis itu dibuat untuk menipu orang. Yang kena shop. Yang punya ini. Nah, yang punya nik. Sadar nggak kamu? Tahu nggak kamu? Enggak.
Ya, jadi seperti itu. Jadi kita butuh, jadi nggak semua data itu jangan diplorkan, ya, jangan diplorkan, jangan diberikan ke semua orang. Kita harus memproteksi data kita. Contoh juga yang terakhir ya, yaitu nama, tanggal lahir, nama ibu. Ini bahaya loh ini, terutama di bank. Jadi kalau kita ada urusan dengan bank, ya, mesti yang ditanya nama, tanggal lahir, sama nama ibu. Kalau orang tahu tiga-tiganya itu benar, kita punya internet banking, terus kemudian orang itu laporan, Pak, nomor saya ganti, gini. Bank itu mesti akan tanya. Selain nomor rekening, nanti akan tanya namanya siapa, tanggal lahirnya berapa. Yang terakhir ditanya nama ibu. Loh, kalau ini benar semua, bank akan percaya. Udah habis. Bisa jadi uangnya ada di tabungan habis. Nah, ya, jadi kalau kalian harus bisa memproteksi diri kalian di sosial media apapun, jangan menyebarkan informasi itu kepada semua orang. Hati-hati, ya. Jadi seperti itu. Paham ya? Jadi mulai sekarang proteksi diri kalian sendiri, ya. Baik, Pak. Oke, ada mungkin yang mau ditanyakan dulu mengenai profil dan akun dan profil ini? Tidak ada? Baik. Oke, itu ya. Itu yang pertama, ini sangat bahaya. Nomor satu itu sangat bahaya. Jadi hati-hati kalian dalam melakukan media sosial, menampilkan data-data pribadi. Selanjutnya kita bisa unfollow. Ini hanya beberapa media sosial aja. Unfollow itu memutuskan hubungan, tetapi tetap berteman. Jadi kita masih bertemanan, ya, tapi tidak saling bertemu dan menyapa. Ini namanya unfollow, ya. Selanjutnya unfriend. Unfriend itu lebih tinggi, yaitu memutuskan hubungan, benar-benar memutuskan sudah, ya. Di atasnya unfriend itu namanya block. Jadi selain memutus, orang tersebut tidak bisa melihat profil postingan kita, itu tidak bisa. Jadi ini lebih tinggi lagi. Di atasnya unfriend. Kalau unfriend putus hubungan, tapi orang masih bisa melihat postingan kita. Tapi kalau sudah diblok, sudah, dia nggak akan bisa melihat apapun. Ya, ini yang terakhir. Ya, proses 3 ini. Selain 3 proses ini, ada namanya mematikan notifikasi. Jadi kita bisa mematikan notifikasi supaya orang lain tidak membalas komentar kita. Ya. Yang kedua, menghentikan komentar. Ada beberapa media sosial itu kita bisa stop. Komentarnya sudah ribuan, mungkin sudah banyak, di stop bisa. Mungkin topiknya menarik, dalam hal yang baik atau menarik dalam hal yang kurang baik, akhirnya komentarnya banyak. Ya, itu akan memancing orang. Nah, itu maka terus kita bisa menghentikan supaya tidak menjadi polemik. Postingannya itu tidak menjadi masalah. Ya, dan yang terakhir mengatur postingan dan komentar. Jadi kita setelah posting, wah yang komentarnya banyak, kita lihat isinya kita postingan itu sudah benar atau enggak. Oh, ini ada yang salah, kita edit. Tapi kalau sudah benar-benar wah tuh komentarnya gini, kita bisa menyembunyikan bahkan menghapus postingan. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena sekarang sudah ada undang-undang ITE. Undang-undang itu mengatur semua kegiatan yang ada kita secara online. Kalau kita tidak bisa menunjukkan suatu hal yang benar, tidak ada buktinya, jangan memposting. Nanti bisa jadi pencemaran nama baik, ya kan? Jadi kita menjelek-jelekan orang, orangnya nggak terima. Kita bisa kena hukuman, yaitu pencemaran nama baik. Atau kita memberikan suatu informasi yang nggak benar, akhirnya membuat orang terhasut. Itu juga kita bisa kena undang-undang menghasut orang. Padahal yang kita posting tidak benar. Nah, ini kita harus bisa memproteksi diri kita. Selain media sosial kita proteksi, juga postingan-postingan kita juga harus kita proteksi. Jangan sampai postingan kita itu menyinggung orang lain.
Ya, jadi seperti itu. Ya, gunakan media sosial itu dengan baik dan sehat. Ya, jadi seperti itu. Baik, yaitu memberikan informasi dengan benar, ya, semuanya benar, tepat, terus kemudian sehat, ya. Semua informasinya itu sudah terverifikasi, sudah kita cek kebenarannya, apapun itu sudah kita cek. Jadi itu, ya, karena kita setiap hari sekarang sudah tidak bisa lepas dari media sosial. Itu yang bisa mau sampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada Pak, tidak ada. Oke, paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, Bapak sih nggak ingin anak SMP 2 yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar, memberikan postingan yang tidak kurang bertanggung jawab. Sehingga nanti bisa membawa kamu ke ranah hukum, ya, dan itu juga bisa akan membuat jelek keluarga kamu, teman kamu, dan sekolah kamu, ya. Jadi seperti itu, yuk kita sama-sama berikan informasi itu dengan benar, dengan baik, ya. Jadi itu, oke. Kalau tidak ada tugas hari ini, ya, kamu jelaskan perbedaan fitur, ya. Jelaskan perbedaan fitur antara YouTube, media sosial YouTube dan Instagram. Apa aja perbedaannya? Kalau kesamaannya kan sama-sama video, ya. Ya kan, sama-sama bisa share video. Ya kan, itu maupun itu. Perbedaannya apa? Kamu cari. Selanjutnya, jelaskan juga tindakan di media sosial apa yang dapat menyebabkan kita dikenakan tuntutan hukum. Ya, jadi tindakan apa yang kita lakukan di media sosial sampai bisa menyeret kita atas tuntutan hukum. Ya, ini tugasnya dikerjakan, boleh tulis tangan, boleh diketik di Microsoft Word. Jangan lupa di dalam tugasnya diberi nama, kelas, dan nomor absen. Ya. Baik, Pak. Ya, karena kemarin Pak Pos menerima masih ada hanya menjawab aja. Jadi soal jawab aja, tidak ada nama, kelas, dan nomor absen. Ya, nilainya sedikit Pak Pos kurangi. Ya. Sudah selesai. Ya, betul. Betul, ya. Sudah selesai, Pak, saya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi jangan lupa nama, kelas, dan nomor absen. Di Word pun sama. Boleh ditaruh di atas, boleh ditaruh di bawah, terserah. Pokoknya harus ada. Kalau ditulis tangan pun juga boleh di atas, di bawah, terus di foto. Ya, jadi seperti itu. Dan mohon maaf anak-anak, ya tolong jangan mengirim ke Japri ya tugasnya, karena mohon maaf Pak Posi takutnya itu kelewatan. Jadi mending ke link, semuanya dikumpulkan ke link, jadi Pak Posi ngeceknya di link itu enak. Ya, jadi bukan karena Pak Posi nolak, bukan, tapi takutnya nanti postingan Pak Posi banyak, ya, terus kelewatan, sudah Pak Posi buka kelewatan, akhirnya gak dinilai. Pak Posi nyampaikan, Pak saya sudah. Nah, takut Pak Posi begitu ya, supaya tidak terjadi salah paham. Oke? Baik. Paham ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Baik. Ya, sebelum Pak Posi akhiri, jadi tolong sekali lagi untuk anak semuanya, media sosial ini bisa membawa kita terhadap kebaikan. Kita bisa mencari teman, ya, menambah teman, ya, atau mencari teman kita yang dulu di TK, dimanapun, ya, kita bisa lihat sosial media. Tapi kita juga bisa memberikan informasi dan mendapatkan informasi dari media sosial. Tapi kita juga harus memproteksi diri kita, jangan sampai ya dengan menggunakan media sosial kita jadi lengah. Data kita diambil orang, kita memposting hal-hal yang kurang baik, itu harus kita hindari. Kita proteksi diri kita, sehingga media sosial itu kita bisa gunakan dengan baik. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas, sekali lagi tugas dikumpulkan paling lambat jam 6 sore. Ya, jam 6 sore nanti. Untuk video hari ini, nanti akan Pak Posi berikan linknya pada saat kita sholat Jumat. Setelah Pak Posi posting semuanya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan.
Sekali lagi sebelum diakhiri mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baik, Ya, kalau ada, tidak ada, maka pertemuan hari ini mau saya akhiri. Sebelum diakhiri, ya, kita berdoa semoga materi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Yang kedua, semoga juga kita semuanya diberikan kesehatan, ya, baik diri kita maupun keluarga kita dijauhkan dari semua penyakit, ya, yang ada di kita semuanya, ya. Dan pesan yang terakhir, absensi tolong yang belum menulis dicat segera tulis dicat untuk mempermudah temanmu nanti untuk merekap, ya. Serina, ya, nanti merekamnya biar lebih mudah, ya. Baik, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Sudah selesai? Oke. Minggu depan penilaian harian. Ingat ya, minggu depan penilaian harian materi sampai dengan hari ini. Ya, materi sampai dengan hari ini. Ya. Oke, terima kasih. Yuk. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.